dibalik Wan Abud, Yaman, PKI, penjajah. Ya karena sama saja kan gitu. Jadi nggak masalah. Kalau Wan Abud itu kan istilah buat nama, istilah buat Arab atau Yaman. Aseng itu istilah atau nama buat Cina. PKI itu di Cina disebut PKI karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Ada sebuah pernyataan ya ataupun sebuah wejangan dari seorang kakek-kakek tua. Tetapi ini orang yang sudah tak asing lagi, yang memang dalam berbagai wejangannya itu begitu sangat keras ya, atau bisa dikatakan ini sebuah wejangan yang cukup sadis lah ya. Bagaimana beliau mengurai tentang istilah-istilah yang selama ini sering menjadi diskursus di media sosial, seperti istilah aseng ya, kemudian istilah-istilah keturunan Yaman ya. Demikian pula ya stigma-stigma terkait dengan PKI yang sering itu diangkat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian menyerang kelompok lain. Tetapi hal yang menarik daripada kakek tua ini, karena beliau juga dengan tegas ya berani mengatakan bahwa ya keturunan atau asal dari Yaman ini ya, dia menyebutnya Wan Abud ya, itu adalah sebuah tempat ya di mana ya banyak generasinya kemudian itu datang di Indonesia. Dan istilah ini itu selalu melekat pada kelompok-kelompok ya umat Islam ya, yang banyak mendominasi ya kegiatan-kegiatan keagamaan di Indonesia. Sementara istilah asing itu adalah istilah untuk kelompok-kelompok keturunan ataupun datanglah dari negeri Tiongkok atau negeri Cina ya, yang memang sejauh ini banyak mengendalikan kegiatan perekonomian di Indonesia. Sehingga ketika ada orang yang sering mengatakan bahwa dia ya menjajah dari sektor ekonomi, ya memang situasinya dapat tanya bahwa orang-orang Cina ini memang menguasai perekonomian di Indonesia. Untuk lebih jelasnya kita akan coba simak ya bagaimana wejangan daripada kakek tua ini yang begitu menggelitik ya, dan cukup membuat kita ini geleng-geleng kepala. santai aja kalau kadrun tuh mencaci aseng Cina, PKI, penjajah, ya dibalas aja dibalik Wan Abud, Yaman, PKI, penjajah. Ya karena sama saja kan gitu. Jadi nggak masalah. Kalau Wan Abud itu kan istilah buat nama, istilah buat Arab atau Yaman. Aseng itu istilah atau nama buat Cina. PKI itu di Cina disebut PKI karena negara Tiongkok itu, negara Cina komunis, sama. Yaman disebut PKI karena Yaman Selatan, Hadramaut itu adalah negara komunis. Kemudian Cina yaitu bangsa, sama aja. Oh, Yaman itu bangsa. Penjajah ya sama aja, karena kebetulan etnis Cina itu karena keuletan dan kepintarannya dari dulu memang menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, maka dia menguasai perekonomian, lalu disebut penjajah, menjajah ekonomi. Sama saja Yaman dia kan sekarang sering itu menjajah budaya. Banyak orang-orang yang sekarang itu dengan baju-baju, dengan penampilan seperti Arab. Jadi Yaman itu menjajah budaya. Jadi santai saja kalau dikatakan PKI, aseng, penjajah, sama saja. Yaman, PKI, penjajah, sama aja. Dan gak usah dipikir karena gak bisa dibuktikan. Gimana bisa buktikan? Karena kamu tidak seperti itu. Karena itu hanya sekedar istilah dari orang yang mencari panggung gitu. Disantai aja disebut kayak gitu. Aseng PKI, Yaman PKI, sama saja. Aseng PKI, Abud PKI, sama saja. Aseng adalah istilah nama Cina, Abud adalah istilah nama Yaman. PKI adalah karena Cina karena negara Tiongkok adalah berpaham komunis, negara Yaman Selatan juga berpaham komunis. Cina menguasai perekonomian, sama aja. Yaman
menguasai kebudayaan, menjajah kebudayaan. Sama santai aja, nggak usah dipikir gitu. Itu kan orang-orang tolol yang sedang mencari panggung padahal nggak laku gitu. Santai aja, ngapain gitu, pret gitu aja kalau diomongin kayak gitu. Yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa itu adalah Wali Songo beserta santri-santrinya. Mereka itu adalah keturunan Arab, keturunan Cina dan pribumi yang nasabnya menurut beberapa sumber sampai ke Nabi. Mereka ini berasimilasi, tidak mengkultuskan dirinya, makanya dia tidak bergelar Habib. Bahkan mereka menggunakan kultural Jawa dengan gelar Raden. Nah, para santri yang kebanyakan tentunya pribumi dan keturunannya para wali ini menyebar ke pelosok-pelosok untuk mengajarkan Islam. Sehingga jangan heran kalau di pelosok itu ada orang yang mancung hidungnya, mungkin keturunan daripada Wali Songo. Tapi mereka tidak mengaku-ngaku, biasa aja, namanya ya Paijo dan sebagainya. Mereka lah yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa bahkan Nusantara pada abad 13. Berbeda dengan Yaman yang datang pada abad 18-19. Mereka eksklusif, bahkan menyebut pribumi Ahwal. Mereka tidak menyebarkan, mereka berfungsi sebagai ustadz, pengajar. Itu beda dengan Wali Songo, menyebarkan. Oleh karena itu, maka Wali Songo tidak eksklusif seperti yang sekarang ini, yang eksklusif. Ya apapun membedakan antara pribumi dan mereka. Ada Ahwal di situ. Wali Songo menyebarkan agama Islam beserta pribumi santrinya ke seluruh Nusantara, sehingga pada abad 18 itu Pulau Jawa sudah mayoritas Islam. Jadi Islamnya bukan disebarkan oleh pendatang yang Yaman yang datang pada abad 18-19. Kita sudah mayoritas Islam. Mereka Jawani, mereka berkultur Jawa. Gelarnya Raden bukan Habaib. Mereka menyebarkan. Nah, yang sekarang ini ada oknum malah mendoakan yang jelek. Seretkan rezekinya, pecat dari kerjaan, diceraikan oleh bininya, tidak dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Kan bertentangan sekali. Jadi pahlawan penyebar agama Islam itu adalah mayoritas pribumi. Yang menentukan hari kemerdekaan itu siapa? Yaman. Yang menentukan pertama kali Sumpah Pemuda itu siapa? Yaman. Orang-orang yang berkorban mati dibunuh Belanda yang perang di Surabaya, Ambarawa, Bandung dan lain-lain siapa? Yaman. Yang menciptakan lagu Indonesia Raya siapa? Yaman. Raja India siapa? Yaman. Presiden Amerika siapa? Yaman. Artis terkenal di India, Amjad Khan siapa? Yaman. Guterres siapa? Yaman. Presiden Tiongkok siapa? Yaman. Lim Swee Keng siapa? Yaman. Semuanya Yaman dah, itu borong man. Warga keturunan Tionghoa, Anda luar biasa. Anda sabar dan bijak, mempunyai akhlak yang mulia, sering menjadi sasaran caci maki, di PKI-kan, dikomuniskan, diaseng-asengkan. Anda tidak membalas itu dengan hal yang sama, tapi Anda bekerja terus dengan modal kepintaran dan keuletan. Akhirnya Anda menjadi sukses, sehingga Anda lebih unggul dari bangsa-bangsa yang berasal dari keturunan negara lain di Indonesia. Luar biasa. Dan aku tidak keberatan
jika ada yang bilang antek Cina. Artinya saya lebih bangga bergaul dengan orang pintar dan ulet dalam posisi apapun. Mau antek, mau temen, mau kawan, mau majikan. Biasa itu. Apa yang dikatakan oleh kakek ini lucu, santai, sekaligus mengena. Sangat luar biasa, menohok. Kita bisa ambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh sang kakek ini. Ya, nyalinya cukup luar biasa si kakek ini. Ya, kakek Wahyu namanya ya, kakek Wahyu. Baik teman-teman, kita ambil positifnya, ya kita buang negatifnya, tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.